Halo Habibi, di sini di channel komputer. Di video ini saya akan mengembangkan sistem input data yang sebelumnya saya buat, yang mana saya udah share video-videonya. Kamu bisa lihat di sini di playlist yang berjudul membuat sistem input data tanpa database SQL. Dari sini setelah ini dibuat, input data, edit dan hapus datanya sudah selesai. Ini akan saya kembangkan menjadi sebuah sistem kontrol panel atau sistem Content Management System CMS untuk membuat blog atau website berbasis database file text, tidak menggunakan SQL. Jadi yang pertama akan saya lakukan, ini akan saya masukkan sistem input ini ke dalam sebuah admin panel. Saya akan membuat sebuah halaman admin panel. Saya akan beri nama admin.php. Disinilah nanti saya akan pindahkan sistem input datanya itu, sehingga nanti waktu kita akses, nanti halaman index.php nya itu hanya menampilkan data saja. Untuk menambahkan dan mengedit data, menghapus data, kita lakukan di admin panel ini. Di sini dapat kita mulai dengan membuat sistem login untuk admin. Saya akan membuat sebuah variabel. Di sini saya hardcode itu kita tulis kode variabel username dan passwordnya, hardcoded di sini. Di sini saya buat variabel username sama dengan Habibi dan passwordnya Habibi 123. Ini hardcoded itu maksudnya kita ketik langsung di file source code-nya si username dan password ini. Ini adalah username dan password. Lalu saya memerlukan ini elemen-elemen HTML-nya. Di sini saya paste di bawah sini. Saya lanjutkan ya, body, dan saya tutup dengan HTML. Di sini saya kasih title-nya admin panel. Oke, sekarang di sini by default saya akan melakukan pengecekan dengan PHP. Saya buat if statement, if is set, apakah variabel ini terset atau tidak. Variabel apa? Variabel session admin, session web admin misalnya, seperti ini. Apakah ada session yang terset atau tidak dengan nama session web admin ini? Kalau iya, berarti adminnya sudah login. Berarti admin sudah login. Kalau belum, else. Kalau belum terset, berarti silahkan tampilkan form login. Dan disinilah di else ini kita kerjakan terlebih dahulu. Saya akan membuat form login buat admin. Di sini saya buat admin login. Saya buat form di dalamnya ini metodenya saya pakai post, method post. Terus di sini saya kasih input name, username, tipenya teks biasa. Kita kasih label username, dan yang kedua label password. Kita buat input yang kedua dengan name, password, dan tipenya password. Kemudian kita buat tombol submitnya, input type submit, value login. Coba kita refresh halaman admin.php nya. Di sini saya tinggal ketik admin.php. Nah, muncul admin login di sini. Tinggal saya masukkan
username saya dan password saya. Username-nya ini, passwordnya ini. Sebelum bisa diklik, sebelum bisa disubmit formnya, kita harus coding dulu di sini. Kita akan melakukan pengecekan apakah ada request post dari form ini atau tidak. Jadi di sini kita buat if statement lagi. If is set post dengan name paling nggak salah satu username ini. If is set post, maka di dalamnya sini kita akan cek if, kita buat variabel sementara ya, atau langsung saja gini, if post ini dibuat dua-duanya aja, dicek apakah username dan passwordnya di post atau tidak. Jadi begini, set post username dan juga password. Kalau iya, maka if kalau post username itu sama dengan variabel username dan post password tersebut sama dengan variabel password, berarti username dan passwordnya betul. Sini login oke. Else kalau tidak, login gagal. Di sini kita tampilkan teks echo login gagal. Silahkan coba lagi. Kemudian yang di sini yang login oke. Kalau oke, maka kita akan ngeset session web admin, kita set sebagai ini username. Kita set session admin, web admin itu sebagai username. Udah gini aja. Lalu setelah ini di set session web admin, nantinya kita akan melihat halaman atau tampilan konten yang ada di antara blok ini. Karena ini di if statement ini akan dijalankan ketika admin sudah login saja. Di sini saya buat ya, control panel atau apa, admin panel ya, admin panel. Oke, coba kita masukkan sembarangan username password seperti ini. Kita masukin sembarangan, login gagal. Silakan coba lagi. Terus kalau kita masukkan ini, mau saya sembunyikan ketika ini dijalankan. Jadi ini saya buat ini if statement is set ini else. Di sini saya tambahkan else. Kalau tidak ada post itu, maka tampilkan ini form login. Di mana ya? Ya ini saya pindahkan saja keseluruhan dari sini sampai ke bawah ini. Saya pindahkan ke sini. Jadinya seperti ini. Ya. Nah, coba login pak asal-asalan, login gagal. Kita ulangi, kita pakai login dengan username dan password yang benar, Habibi 123, Habibi 123, klik login. Nah ini sekarang sudah benar. Ini enggak ada pesannya waktu login oke, belum saya tampilkan pesan. Harusnya saya tampilkan pesan echo H2 login sukses seperti ini. Harusnya ya, tadi lupa.
Ini kalau saya refresh, saya tekan lagi. Ini indennya tadi kurang. Ini saya mana tadi ya? Else gini nih. Nah, oh iya, ada lagi yang kurang karena kita menggunakan session di sini, maka kita perlu menambahkan function apa? Kita panggil function session start di sini. Oke. Dan kita coba lagi. Saya login dengan Habibie 123. Login sukses. Kemudian kalau saya buka lagi halaman ini, nah sekarang kita sudah masuk ke dalam admin panel, bla bla bla. Sekarang bagaimana kalau mau logout? Sekarang kita tambahkan tombol logoutnya. Di sini saya tambahkan, klik di sini untuk logout. Ini saya buka href. Kita pakai get ini ya, logout, tanda tanya logout. Lalu di sini sih kita lakukan if statement lagi, if is set get logout, maka kita hancurkan session yang ada, session destroy, atau kita bisa session unset, bisa pakai ini, bisa juga pakai session unset. Coba aja ya, ini kan udah login, saya klik ini untuk logout. Nah sekarang kalau kita sudah logout, kita harus login lagi. Kita login lagi, Habibie 123, login sukses. Masih belum ada teksnya. Kita log. Coba kalau kita loginnya pakai session unset. Kalau destroy ini semua session yang ada akan dihancurkan, tapi kalau session unset kita hanya menghancurkan atau menghapus session yang bernama ini saja, admin. Coba cek ini php session unset, contohnya seperti ini. Oh, session unset. Kita pakai yang ini aja, unset session products. Sebentar saya cek dulu. Oke, jadi ada session unset, ada unset doang, ada session destroy. Coba saya unset aja. Unset session web admin. Coba saya ulangi, saya klik logout. Oke, berhasil keluar. Oke, jadi itu saja untuk video kali ini mengenai cara membuat admin panel, sistem login dan logout untuk si admin. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.